Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah IRP. Kita masuk pertemuan 5, masih lanjutan dari pertemuan 4, itu tentang implementasi IRP. Untuk pertemuan 5 ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, mulai dari konversi sistem, kesuksesan implementasi IRP, serta kegagalan dari implementasi IRP. Yang pertama, konversi sistem. Kita ketahui bahwa tujuan dari konversi sistem adalah untuk menggantikan dari sistem lama menjadi sistem baru, di mana sistem baru tersebut harus tentunya lebih baik, lebih user-friendly, kemudian juga cara kerjanya tentunya harus lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang lama. Metode umum dalam konversi dari sistem lama ke sistem baru ada beberapa. Ada sistem paralel, direct cutover, pilot approach, dan phase-in method. Untuk yang sistem paralel, mengoperasikan sistem baru dan sistem lama secara bersamaan pada suatu saat yang ditentukan. Setiap hasil proses dievaluasi, disambung. Apabila sistem baru lebih baik dari sistem lama, maka baru dilakukan penggantian sistem yang baru. Ya. Ini untuk sistem paralel. Kelebihannya, yang pertama memungkinkan pengecekan data pada sistem lama, menambahkan rasa aman bagi pengguna, ya, karena sistem lama tidak langsung dihilangkan, ya. Sedangkan kekurangannya, masalah biaya yang tentunya relatif lebih besar karena dua sistem dijalankan secara bersamaan, ya. Kemudian penggunaan tenaga kerja menjadi 2 kali untuk sistem lama dan sistem yang baru. Tidak mudah membandingkan kualitas hasil output sistem baru terhadap sistem lama. Serta sistem baru langsung digunakan untuk menggantikan sistem lama pada suatu saat atau periode yang telah ditentukan. Ya. Sedangkan untuk sistem direct cutover, di mana sistem konversi ini dapat dilakukan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, telah dilakukan pengetesan sistem secara ekstensif, kemudian adanya toleransi terhadap waktu tunggu, ya, time delay-nya, kemudian pengguna dipaksa harus menggunakan sistem baru. Sedangkan resiko yang akan timbul, ya, akibat dari pelaksanaan sistem direct cutover, yang pertama, delay yang lebih lama tentunya berakibat makin banyak kesalahan. Kemudian juga pengguna menggunakan sistem yang belum dikenal, ya. Selain itu, pengguna tidak berkesempatan membandingkan antara sistem lama terhadap sistem baru, karena sistem baru sudah langsung digunakan. Ya. Berikutnya ada sistem pilot approach, ya, di mana strategi konversi ini dilakukan apabila terhadap beberapa lokasi ataupun site, contohnya sistem bank, franchise, restoran, supermarket, dan lainnya. Pengujian dan pengoperasiannya dilakukan pada suatu site terpilih, dan apabila hasilnya memuaskan, baru dilakukan konversi di site lain. Berikutnya, sistem phase-in method, ya, prototype approach, gradual approach, ya, di mana pada strategi konversi ini menggabungkan 2 jenis approach. Pertama, dengan mengurangi sebanyak-banyaknya resiko yang dapat terjadi. Artinya, pada saat awal dilakukan paralelan, selanjutnya pada pertengahan periode secara bertahap, sistem lama digantikan dengan sistem baru. Keuntungannya, tentu pengguna terlibat dalam konversi ini dapat mendeteksi bila terjadi kesalahan sistem atau data, sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian apabila sistemnya besar, tentunya strategi ini akan sulit dilakukan. Ya.
Berikut adalah kesuksesan dalam penerapan ERP. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari implementasi ERP pada sebuah perusahaan. Yang pertama, user focus dan teknologi fokus. Yang kedua, tata kelola dan alokasi SDM. Yang ketiga, dukungan vendor dan konsultan. Dan yang keempat, pelatihan. Untuk user focus versus teknologi fokus, ini user focus adalah implementasi sistem ERP untuk mendukung proses bisnis user. Sedangkan teknologi fokus, implementasi ERP dengan teknologi terbaru atau proses yang lebih kompleks sehingga memungkinkan terjadi perubahan proses bisnis user. Ya. Sebaiknya sistem ERP fokus pada kebutuhan user. Fokus teknologi dapat dipertimbangkan setelah fokus user selesai. Untuk tata kelola dan alokasi SDM, implementasi ERP yang efektif memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan manajemen. Kemudian tim yang terlibat dalam implementasi ERP tentunya harus orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing serta memiliki pengaruh, ya. Kemudian tim yang ideal tentunya melibatkan ada user, ada spesialis IT di perusahaan, serta orang-orang yang dapat bekerja antar departemen, orang-orang yang memahami proses bisnis dengan baik. Ya. Untuk dukungan vendor dan konsultan, idealnya perusahaan memiliki kendali utama atas dukungan vendor dan jasa konsultasi ERP, kemudian juga penggunaan konsultan secara menyeluruh perlu dihindari karena berarti konsultan akan masuk terlalu jauh dalam bisnis perusahaan. Sedangkan kita ketahui bahwa konsultan adalah pihak eksternal dari perusahaan, ya. Bahaya juga kalau tahu semua, ya. Yang keempat ada pelatihan, yaitu pelatihan yang buruk menjadi salah satu faktor terbesar gagalnya implementasi. Berikut beberapa kegagalan yang berhubungan dengan pelatihan. Yang pertama, memberikan pelatihan karyawan pada software tertentu tanpa memperhatikan proses bisnisnya. Kemudian, memusatkan perintah pada urutan eksekusi tanpa memberikan penjelasan kenapa pada urutan tersebut, menyikat waktu pelatihan, kemudian menyelesaikan masalah dengan cara sistem yang lama tanpa mencari penyelesaian dengan cara sistem yang baru. Untuk kesuksesan implementasi ERP, ada beberapa masalah lain mencakup keberagaman user, ya, komplektivitas sistem, kemudian keberagaman metode pelatihan. Beberapa vendor mengantisipasi hal ini dengan menyediakan pelatihan yang fleksibel dengan berbagai macam media. Sebagai contoh, dengan web-based virtual learning, kemudian computer-based training, video course, kemudian self-study books, bisa juga dengan pop-up help screen, ya. Berikut antisipasi kegagalan, ya. Kegagalan ERP biasanya disebabkan oleh integrasi sistem, tidak ada kesesuaian antara personil, kemudian juga proses serta teknologi. Beberapa peluang kegagalan yang perlu diantisipasi, yang pertama, user kurang terlatih, tidak memahami bagaimana aplikasi enterprise mengubah bisnis dan tidak siap mengikuti disiplin ilmu baru. Kemudian juga diantisipasi user belum sepenuhnya menyadari setiap tindakan mereka pada sistem berpengaruh pada operasional perusahaan. Kemudian juga hasil training yang kurang sesuai, sehingga terjadi ketimpangan ketika training dan implementasi. Selain itu, beberapa vendor sudah menyediakan antisipasi strategi untuk mencapai tujuan ideal ERP, meningkatkan proses integrasi internal ke konektivitas eksternal,
Para vendor ini membuat produknya lebih fleksibel dan lebih mudah diimplementasikan. Sebagai contoh, strategi berbasis komponen, kemudian ERP berbasis web, kemudian juga ERP yang modular yang bisa digunakan per modulnya. Selain itu, yang perlu diantisipasi adalah waktu dan biaya implementasi melebihi anggaran. Nah, ini jangan sampai terjadi. Pre-implementation tidak dilakukan dengan baik, jadi belum waktunya, namun sudah langsung diterapkan, ya. Kemudian strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Orang-orang yang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru, serta kurangnya edukasi dalam tahap implementasi akan memberikan kesulitan bagi user yang justru akan memperlambat proses bisnis, ya. Harusnya sebelum kita mengimplementasikan sebuah software, tentu harus ada yang namanya pengenalan dulu, training dulu, seperti itu ya. Baik, untuk materi di pertemuan 5 sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.